kan step-step prosedural yang harusnya dilakukan. Itu yang jadi masalah. Selama kalian melakukan stepnya itu dengan benar, kalau dia itu ada komplikasi, itu jauh lebih aman daripada kalian tidak melewati step-step yang benar, kemudian ada komplikasi. Gitu ya. Jadi saya ingatkan lagi, kadang kita itu niatnya membantu, ternyata mulutnya netizen itu lebih kejam ya. Iya. Saya sendiri pernah beberapa kali gitu pasien dengan post odontektomi. Lah kalau post odontektomi itu kan wajar bengkak, tapi pasiennya itu nggak terima bengkak, bla bla bla. Nah kayak gini ini kan mesti kita komunikasi ke pasiennya, kita datengin pasiennya dan seterusnya. Yang paling penting adalah komunikasi. Selama komunikasinya bagus, pasiennya nggak akan ada masalah. Gitu ya. Tapi sekali lagi, yang ingin saya tekankan tadi itu bahwa kalau ada fistel, jangan selalu berasumsi gigi itu penyebabnya. Kalian harus berpikir, kira-kira penyebab lain ada nggak ya? Nah itu kalian harus berpikir itu. Jangan langsung, oh ini penyebabnya bawah ini. Enggak, jangan seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Secara klinis? Enggak, secara klinis jawabannya. Kalian dididik di sini itu selama berapa? 4 tahun, 5 tahun ya? 4 tahun ya? Jadi dokter gigi itu. Tujuannya adalah biar kalian itu bisa melakukan pemeriksaan secara klinis tanpa bantuan penunjang gitu loh. Nah, seperti kasus tadi, misalkan dia ada fistel, ya kalian kan bisa cek dengan sonde, dengan perkusi, dengan drug perkusi gitu-gitu ya. Semuanya dengan pola pemikiran kalian yang sudah didapatkan selama 4 tahun kuliah di FKG. Oh ini penyebabnya ini, saya yakin yang sini gitu. Yang jadi salah itu kalau kalian tidak melakukan pemeriksaan dan langsung memutuskan, oh ini fistelnya di sini, giginya yang ini yang bermasalah. Nah itu yang salah. Kalian harus cross check. Karena jadi begini, kalau kita jadi dokter, mau dokter gigi, sebetulnya 70% itu diagnosa bisa ditegakkan dengan pemeriksaan klinis. 70%, lebih dari setengahnya. 30%-nya baru pemeriksaan penunjang. Nah, kalian belajar di FK, belajar di FKG itu ya untuk pemeriksaan fisik ini, pemeriksaan klinis. Gitu ya. Jadi, gimana dong kalau nggak ada foto panoramik? Ya kalian harus kuatkan pemeriksaan fisiknya tadi itu. Benar-benar yakinkan, oh penyebabnya dari sini. Kan kalian akan ketahuan nanti, oh ini lubang, ini nggak lubang misalkan gitu. Atau ini ada goyang periodontalnya ternyata apa? Kalau yang buat ukur kedalaman itu probe ya, ini probe-nya kok dalam gini. Nah kan itu bisa dilihat dari situ. Gitu ya? Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Ini semuanya yang di sini kan pengen jadi spesialis toh? Harus sekolah lagi ya. Nah sekarang tuntutan zaman mungkin ya sih kita nggak tahu. Kedepannya itu semuanya itu sudah terspesialisasi. Kalau kalian nantinya akan bekerja di daerah, mungkin ya bisa aja sih dokter gigi umum gitu masih. Tapi kalau sudah kalian bekerja di kota besar atau di center-center haruslah spesialis. Itu ya. Semoga nanti semuanya bisa spesialis. Amin. Biar saya juga ada penerusnya nanti ya. Oke. Tapi sekarang itu juga lebih enak loh. Saya dengar kurikulum sekarang pendidikan spesialis bedah mulut itu 4 tahun cuma. Kan cepet loh. Kalian tahu saya dulu berapa? Saya itu 7 tahun sekolah spesialis. Jadi saya sekolah dokter gigi 5 tahun, kemudian sekolah spesialis 7 tahun. Kalau sekarang diturunkan sudah. Terus sekolah S2 2 tahun, sekolah S3 4 tahun. Kayaknya kelamaan sih. Gitu ya? Oke.
Ada lagi? Kalau nggak ada saya teruskan. Ya, mungkin bisa disimpan nanti kita lihat. Kamu jadi cek otak apa kemarin? Bohong ya, bohong. Itu asbun aja, kayak refleks ngomong, bukan refleks CO. Sudah beda zamannya. Oh iya. Beda zaman. Tiba-tiba kita pas ke kosnya, waduh banyak kali paket ini. Oke. Kita lanjutkan ke antibiotik. Antibiotik definisi kalian bisa baca sendiri. Kita akan bahas tentang spektrum, mekanisme, dan toksisitas. Ini kalian nanti cari tahu studinya. Sebetulnya antibiotik itu dari apa? Dari sini. Oke. Kalau kalian lihat bagian di sini, ada banyak sekali antibiotik sesuai dengan golongannya, dari gram positif, gram negatif, kemudian anaerob, terus atau yang tidak atipikal. Nah, golongan penisilin kira-kira itu masuknya di mana? Gram positif apa gram negatif? Ya, jadi golongan penisilin itu adalah golongan gram positif yang luas, broad spectrum. Artinya dia juga bisa berdampak di gram negatif. Gitu ya, makanya karena rongga mulutnya kita itu kan multibakterial, bakterinya macam-macam, tidak cuma satu jenis. Dan itu memang secara penelitian yang dulu ya, itu efektif golongan penisilin ini. Kemudian ada yang bakteri anaerob. Kita biasanya menggunakan golongan metronidazole. Ya. Jadi bakteri yang anaerob ini antibiotiknya itu ada metronidazole dan clindamycin. Kalau kalian mendapatkan pasien dengan abses, opsi pertamanya pasti metronidazole, abses yang besar. Dan opsi yang kedua ada clindamycin. Dan terus gimana dok? Kapan saya menggunakan metronidazole? Kapan saya menggunakan clindamycin? Kira-kira apa? Kalau kecil clindamycin. Kalau besar metronidazole gitu. Ya. Jadi prinsipnya betul ya, itu tadi. Prinsipnya selama ada akses oksigen itu masuk, kita bisa gunakan seminimal mungkin. Itu yang clindamycin. Kalau tidak ada akses oksigen masuk, itu pakai metronidazole. Contohnya, misalkan kayak tadi tuh, abses besar di pipi, ya. Kemudian itu kan sudah melewati otot buccinator ya, dia sudah jauh dari gigi, dari asalnya. Jelas itu nggak ada oksigen, nggak ada, susah. Makanya kita gunakan metronidazole. Nah, kalau dia itu akses periapikal atau akses vestibular yang masih di dalam, kalian bisa menggunakan clindamycin. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, kemampuan membunuh bakteri anaerob itu lebih besar di metronidazole dibandingkan clindamycin. Jadi kalau clindamycin itu efektif terhadap anaerob, clindamycin ya, efektif terhadap anaerob itu sekitar 60%. Tapi kalau metronidazole itu 90%.
efektif untuk membunuh bakteri anaerob. Tapi tentu saja kedua obat ini mempunyai efek samping. Efek sampingnya apa? Gangguan GI tract. Selalu pasti. Jadi kalau pasien minum ini, dok saya kok mual, kayak mau muntah. Jadi kalau kalian mau memberikan metronidazol atau clindamycin, harus barengin dengan obat antiemetik, obat anti mual. Apa sih contohnya? Apa? Promak. Iya wes gak apa-apa. Ya, ada ondansetron, itu bisa. Nanti coba kalian buka ya. Ranitidin, itu bisa. Ya, Yojo Promak, rek, mosok. Dok ini apa? Ya Pak, beli aja nanti di warung sebelah. Ya, ada ondansetron sama ranitidin. Paling enggak itu kalau kalian medis ya inilah. Oke. Terus ini apa lagi ya? Oke, itu dulu. Oke, kalian lihat di sini ada dua golongan besar kemampuan dari antibiotik. Ada bakterisid dan bakteriostatik. Bakterisid itu apa? Kalau bakteriostatik? Oke, berarti kalau kita mau kasih antibiotik yang paling bagus yang mana kira-kira? Ya, yang bakteriosid. Ini ada antibiotik yang bakteriosid dan ada yang bakteriostatik. Kalian harus ingat-ingat ya. Nah, sehingga kalau kalian mau memberikan situ yang saya panah clindamycin, kalian harus pastikan si pasien ini punya daya tahan tubuh yang bagus. Maksud saya begini, pasiennya itu sudah masih bisa intake makanan dengan baik. Kemudian kondisi badannya juga bagus, nggak ada lemes atau febris, itu nggak ada. Sehingga kalau kalian memberikan clindamycin, ada bantuan dari sistem imun tubuh si pasien itu sendiri untuk membantu membunuh, gitu ya. Kalau dia sudah nggak bisa ya pastikan kalian pakai metronidazol. Kalau misalkan kayak nanti kalau kalian sudah jadi dokter gigi, kadang kalian dikonsulin di ruangan pasien penyakit dalam, pasiennya sudah buat makan aja susah, lemes dan sebagainya. Ya kasih metronidazol meskipun dia itu absesnya kecil. Nah ini pertimbangan, ini yang kalian harus pahami. Jadi di medis ini nggak ada yang saklek, nggak ada yang ini harus ini, itu harus itu, enggak. Ya harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Oke, ini mekanisme dari antibiotik, kalian bisa baca sendiri. Nah dari mekanisme ini nanti dia akan bakteri yang resisten itu ya berdasarkan mekanisme yang kayak gini. Nanti kita lihat di bawah. Nah ini, memang dulu itu penelitiannya penisilin itu efektif untuk bakteri-bakteri di rongga mulut. Yang bakteri odontogin ya, Streptococcus viridans aja grupnya banyak banget ini. Oke. Nah, ini sistem resistennya. Jadi kadang kita kenapa bakteri itu kita kasih antibiotik A misalkan, tapi nggak ngefek karena dia sudah modifikasi tubuhnya untuk resisten. Mulai dari itu impermeable barrier, jadi antibiotiknya itu dia nggak bisa masuk karena dia sudah merubah dindingnya itu. Kemudian targetnya dimodifikasi sama bakterinya sendiri. Jadi harusnya dia nempel, bentuknya seperti ini, dia nggak bisa kan? Seperti kunci sama anak kunci itu harusnya. Antibiotiknya masuk, ditangkap sama bakterinya. Tapi ini dimodifikasi. Terus ini juga
modifikasi antibiotiknya, begitu masuk dia dipecah-pecah sama bakteri. Atau yang ini, dia dipompa keluar lagi, begitu dia masuk dipompa lagi keluar, mekanisme dari bakteri. Nah, itu adalah beberapa cara bakteri itu agar resisten terhadap antibiotik yang diberikan. Itu ya. Terus oke. Jadi balik lagi ke yang tadi. Kalau di kita itu ada infeksi odontogen, yang paling utama adalah pastikan penyebabnya itu diselesaikan. Ya, tanpa menyelesaikan faktor lokalisnya, antibiotik kalian nggak akan efektif. Kalian boleh memberikan antibiotik, tapi juga misalkan dia ada karies yang perforasi, ya dilakukan, dipersiapkan untuk perawatan endo dan sebagainya. Atau ada kalkulus, dibersihkan kalkulusnya, gitu ya. Terus ya ini kalau sesuai indikasi. Inflamasi tidak selalu seperti yang saya bilang tadi, kita ada benturan atau jejas, bisa saja bengkak. Ada yang tumor, rubor, kalor, dolor itu ya. Jadi pastikan tidak ada infeksi. Kalau dia ada infeksi, baru diberikan antibiotik. Terus ini pemberian prinsipnya, pastikan dia itu aerob atau anaerob. Evidence based, pakai penisilin ya, kita awalnya tadi. Terus toksisitas sama efek samping yang saya bilang, kalau dia itu metronidazol, mual ya, clindamycin, metronidazol. Terus juga sekarang itu banyak pasien yang alergi terhadap penisilin, amoxicillin. Nah itu kalian harus tanyakan di awal kalau mau ngasih obat. Ibu punya alergi obat nggak? Saya kalau pakai amoxicillin gatal-gatal dok. Nah itu harus di stop. Kalian harus ganti yang lain. Dan reaksi yang paling parah memang anafilaktik ya. Dia begitu minum terus terjadi anafilaktik. Gunakan bakterisid semaksimal mungkin kalau bisa. Terus evaluasi pasien, apakah ada perbaikan atau tidak. Kalian memberikan antibiotik itu sebetulnya cukup 3 hari minimal ya. Kalau mau reguler 5 hari boleh. Nah pada saat selama rentang itu pastikan kalian mengkontak pasiennya, terjadi penurunan nggak? Ternyata oh tambah berat, dok ini kok tambah besar ya bengkaknya. Nah, kalian harus evaluasi lagi. Jangan-jangan antibiotik saya nggak sesuai nih, gitu ya. Terus, nah ada juga antibiotik untuk profilaksis. Jadi namanya juga profilaksis, berarti menjaga sebelum kejadian. Kalau di sini ada namanya profilaksis untuk bakterial endokarditis. Atau kalau kalian lihat di jurnal atau yang lainnya menyebutnya infektif endokarditis. Pasien-pasien dengan gangguan jantung, kalau kalian mau cabut gigi harus dilakukan pemberian antibiotik profilaksis dulu. Ya, diingat-ingat karena nah ini yang saya jelaskan kemarin, bakteri Streptococcus mutan, bakteri yang ada di rongga mulut itu paling demen nempel di katup jantung. Nah, kalau dia sudah nempel banyak di situ, katup yang harusnya dia bergerak berapa kali itu ya, ratusan ribuan kali, dia jadi lambat. Bahkan bisa juga mengalami stenosis, dia nggak bergerak sama sekali, jadi kaku katupnya. Nah, dan biasanya pasien-pasien seperti itu adalah pasien yang punya kelainan jantung, gangguan dari awal gitu, maksudnya bukan orang sehat ya, nggak, gangguan dari awal. Ada kelainan jantung, ada jantung bocor atau gangguan klepnya. Nah, kalian harus berikan antibiotik profilaksis.
Berapa dosisnya? Ini adalah pemberian antibiotik profilaksis. Jadi diberikan sebanyak, kalau misalkan itu amoxicillin ya, diberikan 2 gram. 2 gram itu berarti kan satu tablet itu kan 500. Berarti harus minum 4 langsung, 4 biji. Ya. 30 menit sampai 60 menit. Semakin dekat semakin bagus. Kalau rumah sakit yang pasiennya banyak, harus antri pasien banyak, ada mungkin 60 menit lah. Tapi kalau kalian praktek sendiri atau ini di tempat yang pasiennya nggak terlalu banyak, ya sebaiknya 30 menit. Makanya di situ ditulis 30 sampai 60 menit. Sebelum tindakan minum itu dulu. Nah, kalau anak-anak gimana dok? Itu 50 mg per kilogram. Jadi kalau si anak-anak ini kelainan jantung, dia mau cabut gigi susu ya, meskipun dia gigi susu, terus beratnya misalkan 12 kilo atau ya berarti tinggal dikalikan aja 50 mg per kilogram berat badan. Gitu ya. Terus itu alternatifnya kalau dia itu alergi penisilin bisa diberikan yang itu doxycycline juga bisa, azitromisin juga bisa. Oke. Terus oke, ini untuk kehamilan. Memang sejauh ini yang paling aman itu diberikan adalah golongan penisilin. Dan kalau dia sudah terlalu terekspos, maksudnya dia sudah sering minum golongan penisilin, kita bisa kasih cephalosporin. Ya, itu opsinya. Terus ini adalah durasi untuk pemberian antibiotik. Jadi kalau dia itu abses, dengan kalian memberikan 3 hari aja harusnya ada perubahan. Misalkan tadi itu yang absesnya masih keras, setelah minum antibiotik absesnya jadi terlokalisir dan ada fluktuasi. Nah itu kan ada perubahan besar ya, sudah ngumpul, absesnya sudah ngumpul. Kemudian ada osteomilitis, kasus infeksi pada tulang. Ini pemberian antibiotiknya yang paling lama, 42 hari, berarti 1 bulanan lebih ya. Otomatis kalau kita memberikan antibiotik ini harus pastikan fungsi hepar atau fungsi ginjalnya, karena kan obat-obatan itu di metabolisme di situ, kalau nggak di hepar di ginjal ya. Terus ada sinusitis sekitar 5-7 hari untuk orang dewasa, dan selulitis 10 hari. Ini panduan secara umum. Artinya bisa saja dia dimodifikasi tergantung kondisi pasien. Terus ini yang osteomilitis. Jadi kalau kita terkadang itu masih ada tulang yang nempel, harusnya benar-benar terlepas. Ya, tujuannya justru malah membuat tulang yang nekrotik ini terlepas dari tulang yang sehat. Nah itu butuh waktu 42 hari untuk pemberian antibiotik, baru dilakukan tindakan. Oke, ya sudah habis. Ada pertanyaan sampai sini? Dari semuanya mungkin, dari materi 1 sampai materi 5. PPT-nya juga jelas, gak ada yang contamination. Ini tahu crispy dan tahu panas. Oke. Perbedaan tata laksana osteomilitis akut dan osteomilitis kronis. Jadi sebetulnya kita bisa lihat dari foto panoramik atau foto hujan ya. Kalau dia itu akut seperti yang ini tadi, seringkali ini tulang yang di tengah ini namanya apa? Nah, squaster. Squasternya ini
seringkali belum benar-benar terlepas, itu biasanya akut. Terus yang kedua, pasien itu mengeluh sakit banget. Dan yang ketiga, ciri khas dari osteomilitis itu adalah adanya parestesi. Pasti itu. Dok, ini kok saya terasa tebal ya, parestesi atau kesemutan? Kalau parestesi itu tebal ya, jadi maksudnya tidak terasa sama sekali, seperti kayak habis dibius. Atau kesemutan, ini kok kayak kesemutan ya dok? Nah, kalian harus curiga itu osteomilitis. Kalau dia infeksi biasa, dia nggak akan menyebabkan ke arah sana. Karena osteomilitis ini yang rusak itu mulai dari sumsum tulang sampai ke bagian luar, struktur luar. Nah, sehingga kalau misalkan tata laksananya, kalau dia itu sudah kronis, kalau akut ya pastikan dikasih antibiotik ini tadi. Jadi pemberian 42 hari itu untuk kondisi akut. Kalau sudah kronis ya dilakukan tindakan bedah. Jadi misalkan kayak gini, ini dilakukan pencabutan gigi ini, kemudian kuretase buat ngambil. Ada beberapa kasus yang besar, saya berapa kali mengerjakan pasien dengan osteomilitis kasus yang besar, sampai harus dipotong tulang mandibulanya, direseksi. Karena tulangnya itu rusaknya itu banyak sekali. Dan kalau kita biarkan di situ, nanti justru malah menginfeksi tulang yang sehat. Atau misalkan mau diambil secara lokal di incisi kecil nggak bisa karena saking besarnya. Jadi kalau dia itu akut, terapinya itu tadi yang 42 hari. Kalau osteomilitis kronis ya terapinya surgical, pembedahan. Gitu ya. Diambil apa? Enggak, nunggu dulu. Nunggu sampai kondisi kronis. Jadi kondisi-kondisi akut apapun itu sebetulnya kan tidak perlu dilakukan tindakan dulu ya. Menunggu sampai dia mereda. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, ya. Saya ingin bertanya, kemarin dokter menjelaskan bahwa kalau dia infeksi, kalau diinfeksi ke dalam sinus itu bisa jadi penyebaran infeksi. Nah, saya ingin bertanya kalau untuk penanganannya gimana ya dok? Setelah dicabut itu apakah dilakukan tindakan PES atau ada tindakan lain? Setelah dicabut sudah ada infeksi sebelumnya atau gimana? Jadi dia infeksi itu bukan infeksi ke sinus. Waktu itu saya pernah nanya kalau infeksi ke sinus itu harus dilakukan tindakan PES setelah itu. Nah, kalau di kasus kalau giginya mengalami infeksi itu tindakan lanjutannya itu apa? Ya, jadi gini. Kalau gigi itu ujung akarnya itu ke area sinus, kan seperti yang saya jelaskan kemarin berisiko mengalami sinusitis kalau dia infeksi. Nah, kalau misalkan gigi itu sudah terinfeksi, luka, gimana? Ya itu dicabut dulu. Dicabut dulu, kemudian dia nutup, setelah healing, baru tindakan di THT. Kita konsul ke dokter THT untuk perawatan sinusnya. Karena biasanya pasti ada bakteri yang tersisa di situ. Sementara dasar sinusnya sudah tertutup, yang bekas kita cabut tadi itu. Jadi makanya kita konsulkan ke dokter THT, biasanya nanti akan di-spooling atau disegel gitu untuk lendir atau bakteri yang di dalam. Gitu. Nah, cuma yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mendapati pasien foto panoramik ya, kalian mau cabut, kemudian ada akar yang di sinus, itu kemungkinan terjadinya oroantral fistula. Jadi pastikan kalau habis cabut falsafah tes, apakah dia ada positif apa enggak. Kalau ada ya harus kalian tutup, dijahit, gitu ya. Itu yang penting sebetulnya. Oke? Ya. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Materi yang saya berikan kalian baca lagi. Kalau perlu buka anatomi, sebutannya juga dibuka ya. Semoga besok bisa mengerjakan ujian semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.